Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hola ingin mempresentasikan tugas dari perancangan arsitektur 1. Materi yang akan kami sampaikan yaitu hubungan ruang, organisasi ruang, dan konsep arsitektur. Untuk hubungan ruang akan dijelaskan oleh Angelica Hesti Simamora. Perkenalkan, nama saya Angelica Hesti Sauduran Simamora, jadi saya akan menjelaskan hubungan ruang. Dalam program ruang, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah diagram hubungan ruang. Hal ini terkait dengan peruntukan lahan atau zoning serta pembuatan denah. Hubungan ruang merupakan rumusan konseptual yang diperoleh dari keterkaitan antara kebutuhan ruang dan alur kegiatan. Pada hubungan ruang, arsitek membuat prakondisi bagaimana setiap ruang harus berhubungan dan jenis hubungannya. Hubungan ruang dapat dibuat berjenjang sesuai dengan kompleksitas fungsi dan kegiatan yang akan diwadahi. Yang kedua yaitu jenis-jenis hubungan ruang. Jenis-jenis hubungan ruang terbagi menjadi 4, yaitu ruang di dalam ruang. Sebuah ruang yang luas dapat mencakup dan memuat sebuah ruang lain yang lebih kecil di dalamnya. Di dalam jenis hubungan ruang ini, ruang yang lebih besar berfungsi sebagai suatu daerah 3 dimensi untuk ruang kecil di dalamnya. Ruang di dalam ruang, sebuah ruang yang luas dapat mencakup dan memuat sebuah ruang lain yang lebih kecil di dalamnya. Dalam jenis hubungan ruang ini, ruang yang lebih besar berfungsi sebagai suatu daerah 3 dimensi untuk ruang kecil di dalamnya. Jadi, penerapan ruang dalam ruang yaitu sebuah ruang yang lebih kecil ukurannya dapat dimasukkan ke dalam sebuah ruang yang lain. Penerapan ruang-ruang yang saling berkaitan. Suatu hubungan ruang yang saling berkaitan dihasilkan oleh dari overlapping dua daerah yang membentuk suatu daerah ruang bersama. Ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Dua buah ruang yang terpisah oleh jarak dapat menikmati satu sama lain oleh ruang ketiga, yaitu ruang perantara. Ruang perantara dapat berbeda dalam bentuk dan orientasi dari kedua ruang lainnya untuk menunjukkan kemampuan sebagai penghubung. Selanjutnya, materi organisasi ruang akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Mitya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitya Mustika Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ruang. Jenis-jenis organisasi ruang ada 5, yaitu organisasi linier, organisasi terpusat, organisasi radial, organisasi klaster, dan organisasi grid. Organisasi linier adalah suatu urutan dalam satu garis dan ruang-ruang yang berulang. Linear artinya garis lurus yang menata ruang berjejer mengikuti arah garis tersebut. Pada organisasi ruang linier, ruang atau massa selalu mengacu pada garis linier yang menjadi patokan. Terdapat juga ciri-ciri dari organisasi linier, yaitu deretan ruang-ruang dihubungkan ruang lain memanjang, ruang-ruang bangunan langsung, bentuk dan ukuran ruang dapat berbeda. Terus selanjutnya ada organisasi klaster. Organisasi klaster adalah kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau bersama-sama memanfaatkan suatu ciri atau hubungan visual. Organisasi klaster disebut juga organisasi kelompok ruang homogen yang artinya memanfaatkan ciri fisik yang sama, misalnya bentuk, ukuran, dan fungsi. Ada juga ciri-ciri dari organisasi klaster, yaitu 1. Dihubungkan oleh sel-sel ruang yang memiliki fungsi dan sifat visual yang serupa. 2. Dapat berupa ruang-ruang yang beda. 3. Luas, dapat bertumbuh dan berubah. 4. Kondisi simetris atau aksial dapat menunjukkan keutamaan suatu ruang atau kelompok ruang. Selanjutnya ada organisasi terpusat. Organisasi terpusat adalah sebuah ruang dominan terpusat dengan pengelompokan sejumlah ruang sekunder. Ruang pusat biasanya merupakan ruang dengan hierarki yang tinggi dan sering dianggap penting atau utama. Organisasi terpusat biasa bisa dengan bentuk persegi atau radial. Terdapat juga ciri-ciri organisasi terpusat, yaitu terdapat pusat ruang dominan, ruang-ruang sekitarnya sama, ruang-ruang sekitarnya berbeda.
Organisasi radial adalah sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi ruang-ruang linear yang berkembang menurut arah jar jari. Organisasi ruang memiliki kemiripan dengan sistem organisasi sentral, hanya saja peletakannya adalah lingkaran. Terdapat ciri-ciri organisasi radial, yaitu 1. Kombinasi terpusat dan linear, 2. Orientasi keluar dari pusat, 3. Lengan radial dapat berbeda sesuai kebutuhan dan fungsi ruang. Yang terakhir ada organisasi grid. Organisasi grid adalah ruang-ruang yang diorganisir dalam area sebuah grid struktur atau rangka kerja 3 dimensi lainnya. Grid dapat ditentukan oleh beberapa faktor seperti letak massa atau ruang, posisi struktur, posisi jalan, dan sebagainya. Terdapat ciri-ciri organisasi grid yaitu peletakannya berdasarkan grid, teratur, dapat berbeda ukuran, bentuk, atau fungsi, namun menjadi satu set, dan dapat mengalami suatu perubahan. Terima kasih, itulah penjelasan dari organisasi ruang menurut saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konsep arsitektur. Definisi dari konsep arsitektur adalah yang pertama ada konsep. Konsep merupakan gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu keseluruhan. Yang selanjutnya adalah tema. Tema merupakan suatu pola yang berulang di seluruh desain pada suatu objek. Selanjutnya ada jenis-jenis konsep arsitektur. Yang pertama ada analogi personal. Analogi personal berarti sang arsitek membayangkan dirinya sendiri sebagai bagian dari permasalahan dalam desain arsitektur. Contohnya, seperti apabila seorang arsitektur membayangkan dirinya sebagai bangunan yang menghadap ke suatu arah tertentu, bagaimana cahaya matahari yang diterimanya. Apabila ia merupakan sebuah balok, berapa banyak beban dan tekanan yang akan diterimanya. Apabila ia berada di tanah yang miring dan membaringkan dirinya, bagaimana cahaya matahari yang diterimanya dan bagaimana aliran angin yang melewatinya. Yang kedua, ada analogi langsung. Analogi langsung merupakan analogi yang paling mudah dipahami oleh orang lain. Dalam analogi ini, arsitek menyelesaikan permasalahan dalam desain dengan fakta-fakta dari berbagai cabang ilmu lain yang sudah diketahui umum. Misalnya seperti pengaturan cahaya pada bangunan yang menggunakan prinsip kerja diafragma pada mata. Yang terakhir adalah analogi simbolik. Merupakan arsitek yang menyelesaikan permasalahan dengan desain dengan memasukkan makna tertentu secara tersirat. Analogi ini merupakan bentuk analogi secara tidak langsung. Unsur-unsur yang dimasukkan dapat berupa perlambangan terhadap sesuatu, mitologi lokal, dan simbol lainnya. Selanjutnya ada konsep metafora. Konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasi suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain. Yang ketiga ada esensi atau hakikat. Konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intensik dalam desain. Yang keempat ada programatik. Merupakan konsep yang dikembangkan berkisar persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Terakhir adalah konsep utopia atau cita-cita. Konsep ini merupakan konsep yang mengungkapkan cita-cita atau hayalan idealis yang ekstrim. Konsep ini biasanya merupakan cita-cita tertinggi dari seorang arsitek. Jenis-jenis arsitektur ada 5. Yang pertama, folk arsitektur, yaitu arsitektur rakyat masyarakat umum. Yang kedua, monumental arsitektur, yaitu arsitektur yang bersifat monumental. Yang ketiga, vernakular arsitektur, yang merupakan arsitektur yang berdasarkan intuisi. Selanjutnya ada jenis-jenis arsitektur. Jenis-jenis arsitektur ada 5. Yang pertama, folk arsitektur, merupakan arsitektur rakyat atau masyarakat umum. Yang kedua, monumental arsitektur, yaitu arsitektur yang bersifat monumental. Yang ketiga, vernakular arsitektur, yaitu arsitektur yang berdasarkan intuisi. Yang keempat, utilitarian arsitektur,
adalah arsitektur yang berhubungan dengan fungsi umum dari bangunan. Yang kelima, spiritual arsitektur merupakan arsitektur yang berhubungan dengan spiritual. Selanjutnya adalah jenis-jenis desain. Jenis-jenis desain yang pertama adalah programmatic design, yaitu desain yang dilakukan dengan cara coba-coba. Yang kedua ada iconic design, yaitu modifikasi dari bangunan-bangunan yang mengandung unsur-unsur simbol, tradisi, dan mitos kebudayaan tertentu. Selanjutnya ada analogical design, merupakan desain yang didasarkan atas analogi tertentu. Yang terakhir adalah canonic design, yaitu desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu modul desain dan konstruksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.